Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Tawwab Bapak Wadudi Wibowo beserta jajaran DKM. Yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Ketua RW berapa? 13 Bapak Eko Baskoro. Yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan kesepuhan kita Ketua Dewan Syuro Bapak Profesor Haji Bambang Juanda, juga Ketua Majelis Ibu Cynthia Kania yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya solih solihah, diberikan rezeki yang halal dan barokah sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah. Tapi jangan lupa yang punya harta, jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang paling penting mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kadang-kala kalau ditanya badannya masih sehat, tapi ini kantongnya kembali ke suci. Biarin ya, yang penting sehat walafiat. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur atas nikmat yang terus bertabur kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Sebab sampai saat ini di hari yang ke-13 daripada bulan Syawal 1443 Hijriyah, Allah himpunkan kita, Allah kumpulkan kita duduk bersama di Masjid At-Tawwab, di majlis ilmu. Semoga hasil ilmu yang manfaat dan barokah, pulang dari sini Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju, tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang hadir di tempat ini, yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, diaku sebagai bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal.
Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, sudah menjadi sebuah tradisi. Tapi insya Allah ini adalah tradisi yang baik. Manakala usai Ramadan, masuk Idul Fitri, masuk bulan Syawal, kita menggelar satu kegiatan yang dinamai halal bihalal. Kira-kira halal itu bahasa Arab apa bahasa Sunda, Pak? Bu, bahasa apa? Halal. Bapak ibu yang pernah haji maupun umroh, ketika ke Makkah ke Madinah lewat pedagang kurma, Indonesia halal. Ya, itu ya. Ya, Indonesia halal. Halal artinya boleh. Boleh dibeli, boleh dicoba. 1 biji halal, 2 biji masih halal, 10 biji abadog kata orang Sunda. Kebanyakan haram. Halal boleh, haram tidak boleh. Sedang terjadi transaksi. Ngong suara azan, Allah. Apa kata pedagang yang taat? Sallu awalan, haram. Sallu awalan, haram tuh nggak boleh kita sholat dulu. Kita kalau sholat dulu ditinggalin kita. Ya di sana kan alhamdulillah setrum keimanan itu luar biasa. Halal boleh, haram tidak boleh. Cuma meskipun ini halal bihalal dari Arab, tapi di sana nggak ada istilah halal bihalal. Halal ada, haram ada, tapi tidak ada istilah halal bihalal. Ada itu jemaah kita, dia kebagian hotelnya jauh. Ya, sekitar 5 kilo kudu naik sako, istilah kita bahasa sako itu damri ya, kudu naik bus. Kalau di kita kan ada yang kondekturnya tuh, katakanlah kalau di sana ada kondektur ngajakin ke Masjidil Haram kepanjangan, akhirnya bilang haram. Kata orang kita la, taunya la doang, lewat lagi haram la, sampai jalan kaki ditanya sama mutawibnya, bah kenapa jalan kaki nggak naik bus? Enggak, di sini semua busnya haram. Padahal ngajakin Masjidil Haram. Sama kayak kita tuh di Merdeka Pasar Mawar ada angkot 06 Merdeka Bantar Kambing kepanjangan. Akhirnya apa? Ibu kambing. Ya. Nah, anekdot dikit. Halal bihalal itu bahasa Arab tapi tidak ada di negeri Arab. Walaupun ada, paling juga orang-orang kita yang sedang kerja tinggal di sana ngadain istilah halal bihalal. Tapi apa maksud halal bihalal? Menurut satu riwayat Bapak Ibu sekalian, tahun 1948, berarti sekitar 3 tahun pasca kita memproklamirkan kemerdekaan. Walaupun Belanda belum mengakui, ya kan, yang kemudian ada agresi militer, itu terjadi disintegrasi bangsa. Mungkin sebagian lelah baru merdeka, ya kan? Kemudian juga yang namanya gerakan-gerakan pemberontakan juga mulai bermunculan, ada yang ingin merdeka. Lalu dipanggillah seorang ulama, Hadratus Syekh Haji Abdul Wahab Hasbullah, ditanya oleh presiden kita saat itu, Paduka Insinyur Soekarno, Kiai, bagaimana ini solusinya sedangkan kita sedang mengalami disintegrasi bangsa, perpecahan, konflik di antara kita? Apa kata Mbah Wahab Hasbullah? Pak Presiden, bagaimana kalau kita selenggarakan namanya silaturahim? Apa kata Presiden? Itu istilah umum, itu istilah biasa. Baik, kalau begitu kata Mbah Wahab, Pak, kita melakukan dosa itu haram. Kita berpecah belah, gontok-gontokan, konflik itu haram, dilarang. Maka kita berkumpul saling menghalalkan satu sama lain. Maka diselenggarakanlah istilahnya halal bihalal. Halal bihalal artinya halal dengan halal. Lengkapnya begini Bapak Ibu sekalian, tolabul halal bitoriqin halalin, meminta
penghalalan dengan cara yang halal. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ngaji kitab Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin ini karya ulama besar dari Damaskus, dari Syam, yakni Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika membahas bab taubah, bab tentang taubat, ini sama sesuai dengan nama masjidnya At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Moga-moga kita semua diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala, amin Allahumma amin. Kata Imam Nawawi, beliau mengutip pendapat ulama bahwa kalau kita mau taubat syaratnya ada 4. Ada berapa, Bu? 4. Jadi kalau pulang dari sini ditanya sama orang rumah, ngaji apa halal bihalal, seingatnya aja ada tadi ngaji bahas syarat taubat. Syarat taubat itu kalau kaitannya kita hanya dengan Allah secara vertikal, hubungannya kita dengan Allah saja cukup 3. 1, al-i'la, berhenti dari melakukan dosa. Tadi yang suka bohong katanya, ayo berhenti berbohong. Karena berbohong itu, Bu, Pak, adalah teknik menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Pak, kemana kemarin gak ikut halal bihalal, padahal ada pelesiran, sakit, bohong. Ditanya lagi, sakit apa? Sakit mah kronis, tuh 2. Coba kalau beneran itu jadi doa. Sudah ke dokter? Sudah. 3. Sudah minum obat? Sudah. Terus saja, karena berbohong adalah menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Terus bagaimana itu, Pak? Bukankah ada berbohong untuk kebenaran? Awas, jangan kemudian dianggap umum, istilahnya digeneralisir bahwa dengan dalih untuk kebaikan akhirnya berbohong. Tidak begitu. Dalam kasusnya pernah Nabi dihidangkan satu makanan atau minuman, lantas rasanya tidak enak. Kalau kita, Pak, dibikinin sayur asam lalu rasanya itu tidak sesuai, apa kata kita? Aing 10 tahun rumah tangga teh menit beguk-beguk amatnya sayur asem. Marah, betul nggak, Bu? Tapi Nabi, apa yang terjadi? Nabi menutupinya. Jadi tekniknya itu menutupi, cuma kita bilangnya bohong, padahal bukan bohong, tapi teknik menutupi. Misalnya ibu menyajikan minumannya misalnya kudunya pakai gula tapi pakai garam, tuh udah pengalaman nih. Ya, dikasih atau dikasih kopi biasanya agak manis, ini pahit. Lalu kalau kita minum, nih contoh nih, Nabi minum, ternyata rasanya tidak sesuai yang diharapkan. Ditanya sama istrinya Aisyah, bagaimana kalau kita misalnya, Pak, bagaimana rasanya? Enak aja ya kan, karena enak itu sesuai selera. Enak, pahit sih pahit, kan nggak ditanya pahit apa manis, tapi enak atau tidak enak. Istilahnya mungkin Aisyah kepada suaminya pengen barokahnya lah kira-kira gitu. Pak, kira-kira begitu. Kalau kita bagi dong, enggak, bagi dong, direbut, diminum, Masya Allah, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Aisyah meminta maaf. Itu kalau kita sering bilang berbohong, padahal bukan berbohong, tapi teknik, cara agar tidak terjadi konflik. Saya yakin bapak-bapak ini bukan takut sama istri, tapi nggak mau repot dan nggak mau ribut dengan istri. Betul-betul. Kasihan sebenarnya ibu-ibu tuh, Pak. Istri kita itu kasihan, capek nggak, Bu? Ibu mengandung capek nggak? Sakit nggak melahirkan, Bu? Sakit, tapi dedeyeun wae. Itulah rahmat kasih sayang Allah. Sakitnya melahirkan pun dilupakan, dibuat lupa. Nah, yang kedua, bohong yang katanya dibolehkan itu adalah ketika
terjadi peperangan. Kalau dalam peperangan itu kan bagaimana kita teknik, siasat, strategi mengalahkan orang, termasuk mengalahkan musuh. Kita ngumpet di belakang kan nggak ketahuan. Itu adalah teknik yang kemudian kita sebut berbohong. Yang ketiga, ada orang, teman, saudara yang mau dibunuh, lalu ditanya kita, Pak, lihat orang lewat sini nggak? Wajahnya putih, tingginya sekitar 160 cm, pakaiannya warna merah agak ke biru-biruan. Ada nggak? Kita bilang nggak ada, karena dia mau membunuh. Ada lagi yang keempat, kita mau mendamaikan dua belah pihak. Misalnya ada Pak Edi, ada Pak Didi. Ada Pak Edi sini? Ada nama Pak Didi? Nggak ada kan? Pak Edi, Pak Didi sedang berkonflik, sedang bersengketa. Lalu kita datang ke Pak Edi. Pak Edi, sebenarnya kata Pak Didi itu, Pak Edi itu orang baik. Sebaliknya ke yang sebelah Pak Didi, Pak Edi itu bilang Pak Edi itu bohong. Tapi sebenarnya bukan bohong, tapi teknik bagaimana mendamaikan. Jadi jangan kemudian dianggap general sama. Yang penting kan buat kebaikan. Yang kemudian nanti berbohong dianggap boleh, tidak boleh. Nah, pertama, kalau kita pernah berbuat dosa apapun itu, berhenti. Yang kedua, kata Imam Nawawi, syarat taubat adalah an-nadamu, menyesal. Apa Bu yang kedua? Menyesal. Saya nyesel, kenapa sudah berbohong? Nah, itu bagus. Jangan sampai beres melakukan dosa kemudian ada rasa bangga. Nah, ini tidak benar. Yang ketiga adalah al-azmu, bertekad, berazam tidak akan mengulanginya. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kita tambal keburukan dengan kebaikan. Sebab kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah as-sayyi'ah, keburukan, kejelekan atau perbuatan salah dosa tersebut dengan al-hasanah, perbuatan yang baik. Tadinya pelit, maka ditutup, ditambal dengan senang bersedekah. Maka tamhuha, kebaikan itu akan menambal, menutup menghapuskan kesalahan. Kalau kaitannya urusannya kita dengan Allah saja, Pak, cukup 3. Satu apa tadi? Berhenti. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dan menambalnya dengan kebaikan. Tapi kalau urusannya kita dengan manusia, ada hakul adami, hak manusia yang mesti ditunaikan, maka syaratnya bukan sekedar 3, tapi tambah 1 lagi, minta dihalalkan, diselesaikan. Karena itu kita hari ini ada halal halal. Kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kemarin di puasa Ramadan kata Nabi, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa Ramadan dasarnya iman. Jadi dasarnya apa? Kemarin selama sebulan lebih kurang kita puasa, tidak makan, tidak minum di siang hari, lebih kurang berapa jam tuh? 14 jam ya. Rata-rata 14 jam kita di Indonesia. Tahan nggak Pak? Kuat nggak Bu? Ada nggak yang meninggal gara-gara puasa? Ada nggak? Ya kecuali kalau sakit mah nggak boleh puasa, dipersilakan nggak puasa. Tapi hari ini Pak, Ibu udah sarapan belum? Hah? Kalau hari ini Ibu sedang tidak berpuasa, awali pagimu dengan sarapan. Bohong kalau ada yang bilang awali pagimu dengan senyuman. Bohong. Jam 9 lapar. Awali pagi dengan sarapan. Pagi tadi sudah sarapan sekitar jam 6, jam 7. Jam 10 atau sekarang nih, lapar lagi nggak? Lapar. Belum nyampe jam makan siang, jam 11 udah mindo. Jam 10 udah ngawadang.
Jam 10 udah ngopi. Jam 10 kata orang Sunda udah nyanet, betul-betul. Jam 3, jam 1, jam 13 kita sudah makan siang. Belum nyampe waktu makan malam, sore kita udah coffee break lagi. Kita aja kalau seminar, kalau training, workshop di hotel, belum nyampe makan siang jam 10 ngapain? Coffee break, ya nggak? Tapi kemarin di Ramadan 14 jam lebih kurang kita tidak makan, tidak minum di siang hari, bisa tahan. Karena apa? 2, kekuatan iman. 2, kekuatan niat karena Allah subhanahu iman. Kadang-kala kita malas sahur. Sahur paling juga makan pisang 5, ya cukup itu mah. Saya kagak sahur makan korma 3, oh alhamdulillah. Tapi korma mejol yang gede-gede, wah sama baik. Iya. Nah, kita bisa tahan tidak makan, tidak minum, dasarnya iman. Makanya kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 disapanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus iman. Termasuk hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dan penuh kerelaan, ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka kalau enggak ikhlas itu berat. Rumus ikhlas itu kayak begini Pak, contohnya. Bapak suka, ada yang masih suka minum kopi nggak Pak? Masih ada yang suka minum kopi? Kadang-kala kopi itu enaknya kita racik sendiri, nggak nyatu dengan gulanya, nggak? Kadang-kala kalau yang saset gulanya kebanyakan. Kalau Bapak dibuatkan kopi oleh ibu, oleh istri, lantas kepahitan, kira-kira yang disalahin kopi apa gula? Istri tuh. Bapak terlalu jujur. Ya, kan saya tanya, salahnya kopi, yang disalahin kopi apa gula? Kepahitan. Bu, ibu bikinin kopi lalu kepahitan, yang disalahin kopi apa gula? Gula, karena terlalu sedikit gulanya. Kasus kedua, Bapak dibuatin kopi ternyata kemanisan, yang disalahin kopi apa gula Bu? Gula, karena kebanyakan gulanya. Giliran kopinya enak, apa yang dipuji? Kopi apa gula? Kopinya mantap, kemana itu gula? Maka ikhlaslah seperti gula. Kita buat teh manis, padahal yang memaniskan adalah gula. Kita minum sirup, katakanlah rasa leci, rasa pandan, stroberi, pineapple dan lain-lainnya, padahal yang memaniskan bahan dasar adalah gula. Nggak disebut, tapi giliran sakit disebut penyakit, kasihan amat tuh gula. Maka ikhlas seperti gula, nggak disebut-sebut tapi tetap berarti dan penting. Begitulah ikhlas, nggak perlu ditampakkan keluar. Sama kayak jantung deh, ikhlas itu. Jantung kelihatan nggak Pak dari luar? Ya, jantung kelihatan nggak? Secara fisik? Enggak. Apakah misalnya katakanlah ada orang yang mau nagih kita, langsung detaknya lebih kencang, kelihatan? Ya. Enggak, karena ikhlas seperti jantung. Maaf, jangan riak kayak wasir, udah pas sakit pengen keluar mulu. Ya. Maka wahtisaban, penuh keikhlasan, rela karena Allah Ta'ala. Apa rewardnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Bahkan wa man qama ramadan imanan wahtisaban, siapa orang yang qiyam Ramadan. Kita pernah dengar kitab namanya Bulughul Maram, betul ya? Yang saya sajikan ini saya yakin dikaji oleh semua ulama mazhab, tidak hanya Syafi'iyah tapi juga 4 mazhab itu. Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarahnya itu namanya kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani. Kata beliau, yang disebut qiyam itu secara bahasa menegakkan Ramadan. Maksudnya menghidupkan Ramadan dengan cara bisolah wa bitilawah, dengan cara sholat sunnah seperti sholat sunnah tarawih, cuma adanya di bulan Ramadan. Wa bitilawah, dan baca Al-Quran. Jangan salah paham, tilawah, ngapain tilawah Pak? Tidur di lantai bawah. Ah, salah itu mah. Mau kemana Pak? Masih jam 11:30 mau ke bawah. Mau ngapain? Tilawah, subhanallah. Baca Quran? Bukan, tidur di lantai bawah. Ya. Memang ada sih hadisnya,
Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Iya benar. Apa yang salah? Orang lagi puasa ibadah bukan? Dia tidur batal nggak? Enggak. Dia masih sedang ibadah. Itu maksudnya. Tidurnya saja ibadah, apalagi dipakai ibadah. Atau daripada ngomongin orang gibah ketika puasa, menghilangkan dan merusak pahala, mendingan dipakai ibadah. Jadi jangan salah paham, akhirnya tidur terus. Ini keliru. Nah, waman qoma Ramadan, qiyam itu termasuk baca Al-Quran. Dasarnya iman dan kerelaan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal. Cuma masalahnya kita ini nggak cukup hanya kepada Allah kita mohon ampun, tapi tadi kudu sesama manusia saling memaafkan, saling menghalalkan. Bahkan dalam riwayat tadi, kalau Pak Ketua DKM mengatakan ada 3 doa yang diaminkan oleh Nabi ketika Nabi berada di atas mimbar. Di antara doa tersebut adalah, celakalah bagi orang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan lewat, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amat merugi dan celaka, beres Ramadan kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sempurnakan di Syawal ini dengan saling memaafkan. Apakah memaafkan itu kudu nunggu Ramadan beres? Enggak. Kapan waktu kita punya salah, punya dosa, segera kita minta maaf satu sama lain, saling menghalalkan. Jangan nunggu dulu momen Idul Fitri. Idul Fitri juga Pak, mohon maaf nih, saya lurusin. Idul Fitri itu bukan artinya kembali kepada Fitri, apalagi Dewi, apalagi Maya, bukan. Kalau Idul Fitri kembali kepada Fitri, pertanyaannya Idul Adha kembali kepada apa? Kepada Mbe, itu kan tadi itu kata apa kata. Gini, Aid artinya hari raya. Aid artinya hari raya. Betul bahwa Id itu ada akar kata yang mendasarnya dari kata ada, artinya kembali, karena memang hari raya itu berulang. Idul Fitri bukan hari raya Fitri itu suci, bukan. Ada Fitri, ada Fitroh. Fitri artinya makan-makan. Kemarin di Ramadan kita ada istilah iftar jama'i. Apa artinya Pak? Buka puasa bersama. Jama'i itu jamaah kan. Iftar juga sebenarnya bukan artinya buka puasa, bukan. Iftar itu artinya secara bahasa qata'a, memutus. Maksudnya kita iftar berbuka tuh. Kenapa arti dasarnya memutus? Memutus antara sedang puasa dan tidak berpuasa. Diputus aktivitas itu dengan makan atau minum dan sejenisnya. Karena makan minum itu buka mulut, kemudian kita istilahnya buka puasa. Ada nggak tutup puasa? Kan nggak ada. Ada juga imsak, menahan. Tuh. Jadi Idul Fitri adalah hari raya makan-makan. Haram tanggal 1 Syawal kita berpuasa. Bahkan kemarin tuh ketika Idul Fitri mau hadir kita ke tempat pelaksana Id, sholat Id, itu khusus Idul Fitri kita sunnah ngapain? Sarapan dulu, betul nggak? Paginya itu sunnah sarapan dulu. Kalau Nabi dengan beberapa butir kurma, kalau kita mungkin dengan beberapa potongan lontong. Ya contohlah kalau di kita ya kurma juga boleh ikut sunnah Nabi. Lalu kita hadir kemana? Hadir ke pelaksanaan sholat Id, entah itu lapangan atau masjid jami. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sunnahnya tidak makan dulu. Kalau tadi Idul Fitri sunnahnya sarapan dulu supaya kita maklum hari itu adalah Idul Fitri, haram kita berpuasa. Dan biasanya
pelaksanaan sholat Idul Fitri itu lebih siang, betul nggak? Maka dari itu wayahna sarapan dulu. Kenapa? Agak lamaan nih mulainya. Katakanlah kalau Idul Adha waktu duha itu 6.15 atau 6.30, ya Idul Fitri siangan dikit, paling juga 6.45 atau 7.00, kira-kira begitulah, sesuaikan saja. Kenapa Idul Fitri lebih siangan dikit? Karena memberikan kesempatan yang belum menunaikan zakat fitrah. Ini kalau zakat boleh sebut zakat fitri, boleh sebut zakat fitrah. Kalau itu zakat boleh. Kalau zakat disebut zakat fitri karena itu zakat diwajibkan bagi orang yang mengalami usia sebagian Ramadan dan malam Idul Fitri, makanya disebut zakat fitri. Disebut zakat fitrah karena zakat untuk badannya, gitu. Nah, kalau Idul Adha Pak, sunnahnya tidak makan dulu. Sebelum hadir sholat Idul Adha itu sunnahnya tidak makan dulu. Kenapa? Supaya sunnahnya nih, kali pertama nanti yang dimakan ketika beres Id adalah hasil sembelihan yang dipotong. Kurban. Cuma kalau kita kan kelamaan ya, gitu. Tapi sunnahnya begitu. Dan kalau Idul Adha agak pagian dikit. Yang penting waktu duha. Kenapa? Supaya leluasa ketika nanti memotong hewan kurban, itu tujuannya. Nah, maka dari itu Idul Fitri, Idul Adha itu artinya apa? Idul Fitri hari raya fitri, Idul Adha hari raya kurban. Kenapa disebut Adha? Karena pelaksanaan memotong kurban itu mulai dari waktu duha. Dan duha itu artinya memotong hewan kurban. Begitu mananya. Terus kalau mau kembali kemana? Bukan ke fitri, apalagi desi, apalagi maya, bukan. Tapi ke fitrah. Kenapa? Dalilnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadis Nabi. Kullu, setiap mauludin yang dilahirkan. Ada maulud, ada maulid. Yang suka memperingati di bulan Rabiul Awal sering dinamai maulud atau maulid. Dua-duanya benar. Kalau maulud berarti kita memperingati manusia yang dilahirkan, manusia agung, yakni Nabi Muhammad. Kalau maulid berarti waktunya. Begitu, dua-duanya benar. Makanya dikit-dikit belajar bahasa Arab. Gampang Pak belajar bahasa Arab, gampang-gampang susah. Bahkan ada bahasa Indonesia dan bahasa Sunda yang diserap dari bahasa Arab. Contoh bahasa Sunda dari bahasa Arab apa? Seul beteung. Beneran, seul beteung. Kalau orang Sunda seul beteung itu artinya apa? Hah? Mulas, tidak enak perut, ya nggak? Ini pada ngerti Sunda nggak? Iya, dikit pastilah, gitu kan. Walaupun orang Jawa lama di Sunda ketahuan, ngerti, cuma kalau ngomong dialeknya ketahuan. Kayak di saya ada tuh, Mas tadi malam kemana? Nggak ngaji. Aduh, nyuwun pangapunten Pak Ustad, abdi rojo toraraos. Oh, terarasnya berarti sedang tidak enak badan. Lalu saya tanya, kalau istri bagaimana Mas? Alhamdulillah istri mah raos. Raos. Konteksnya tidak pas. Kalau raos kan enak. Kalau teraraos tidak enak badan. Dia kira kalau teraraos tidak enak badan. Kalau raos itu sehat, padahal raos itu enak kayak makanan, raos istri kayak makanan, gitu. Nah, jadi seul beteung itu di bahasa Arab, Pak. Saya mau nanya, buruk sangka bahasa Arabnya apa? Negatif tinggi bahasa Arabnya apa? Su'udzon. Su buruk, dzon sangka, buruk sangka, praduga yang tidak benar. Su'udzon, su buruk. Seul beteung itu dari su'ul butun. Al-batnu, kita sering bilang mohon maaf atas kekhilafan, kesalahan yang zahir maupun yang batin. Orang Malaysia, orang Melayu itu masih nyebutnya zahir bukan lahir. Kalau kita kan bilang mohon maaf lahir dan padahal lahir yang dimaksud adalah zahir, bukan lahir brojol. Zahir itu yang nampak. Kan bahasa Arab dalam tajwid itu ada izhar, jelas ya. Mohon maaf atas kesalahan yang nampak
dan batin yang tidak nampak yang di dalam. Jadi batnun itu perut, maka seueur beteng perutnya sedang buruk tengareunah beteng gitu. Cuma kalau Bapak umroh atau haji ke mustasfa, ke rumah sakit, ke dokter, kalau ditanya ana seueur beteng bang artieun. Ya. Jadi seueur beteng bahasa Arab. Bahaya sekali. Kursiyun dari bahasa Arab, ya enggak? Ya. Kemudian apalagi? Komisun, kemudian kita menjadi kemeja. Ini dari kata maidatun. Kalau tidak salah katanya Belanda itu mega, bawa ke kita jadi meja. Ada kan surah Al-Maidah artinya tempat hidangan, artinya meja. Banyak sekali. Menara, di masjid ada menara. Itu kan dulu ada agama Majusi. Majusi itu menyembah apa? Api. Api itu disimpan di tempat tinggi, namanya Mannaroh. Mannaroh. Kemudian dihilangkan itu apinya, agamanya waktu itu dihilangkan, tidak ada. Kemudian dijadikan tempat untuk mengumandangkan azan. Maka oleh kita disebut menara. Bapak kalau sholat kadang-kala pakai sarung. Saya mau nanya, sarung itu dari Islam bukan? Sebenarnya bukan kan? Tapi kemudian dibawa ke tanah Jawa, dipakai untuk kegiatan syariat, agama, sholat, tahlilan, kendurian, sedekahan, betul nggak? Bahkan bisa buat ngumpetin berkat. Ya, berkat juga artinya berak-berak diangkat itu. Tapi kemudian syara'an, mohon maaf, orang Jawa kalau an kan jadi ngan, betul nggak? Syara'an jadi sarangan, sarungan akhirnya. Ya, sarungan. Bahkan ini kopiah juga. Kof artinya ujung, karena ada yang di ujung. Atau khofi, dalam tajwid ada ikhfa, betul nggak? Ikhfa itu artinya samar. Maka peci dari khofi ikhfa untuk menyamarkan ilmu pengetahuan yang ada di batok, di balik kepala kita. Kenapa? Biar kita tidak sombong. Begitu. Jadi banyak sekali filosofinya. Termasuk kemarin kita di Idul Fitri, usai Ramadan masuk Idul Fitri, tradisi kita di Nusantara, di tanah Jawa atau bahkan di Melayu itu sering berkirim makanan tradisional. Tuh, apa namanya? Kupat. Kata orang Sunda, orang Jawa sama, kupat. Di bahasa Indonesia akan menjadi ketupat. Ini ketupat Pak, menurut satu riwayat adalah inovasi dan diinisiasi oleh seorang sunan, seorang wali namanya Sunan Kalijaga. Kalau sekarang bukan Kalijaga, banyaknya jaga kali. Mancing gitu ya. Tapi orang mancing itu Pak bagus, ada dua nilai positif. Satu, dia optimis, belum jelas dapat ikan dia udah bawa ember. Yang kedua, sabar. Orang mancing kan sabar nungguin. Cuma kekurangannya satu, orang tukang mancing apa? Nggak bisa maju. Kalau maju kecebur dia. Nah, kupat itu Pak filosofinya sangat luar biasa. Ini karena momentum halal bihalal pas di kita bahas ini. Kupat bukan sekedar makanan tradisional Bapak Ibu sekalian. Kupat itu adalah akronim, kependekan kata dari ngaku lepat. Apa? Ngaku punya salah. Ngaku lepat. Kok bisa ngaku lepat, ngaku punya salah? Karena kupat itu memiliki cangkang atau kemasannya adalah apa namanya? Yang kuning itu. Daun kelapa warna kuning apa namanya? Janur. Ada yang berkata ja'a nur dalam bahasa Arab, ada yang berkata jatining nur, nur yang sejati. Ini simbol bahwa kita tidak bisa ngaku punya salah kalau kita tidak ada pantulan cahaya hati nurani dari Allah Subhanahu Ta'ala. Kira-kira gampang nggak Bu ngaku punya salah? Bu, gampang nggak Bu? Pak, baru hari Idul Fitri saja para istri, para perempuan ngaku salah. Biasanya nggak mau ngaku salah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan momen Idul Fitri selalu terasa setiap hari, sehingga kalau kita punya salah segera minta maaf. Karena tadi
kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, anak cucu Adam, yakni kita manusia, punya potensi salah, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang bertaubat. Ngaku lepat karena ada janur jati ning nur. Tapi kalau ibu dianterin, Bu, ibu bapak jadi mertua, dianterin sama anak mertua, kupat doang, kira-kira kata orang Sunda ditambul, kata orang Betawi digado, kira-kira enak apa? Makanya di rantangan itu kan rantang ya, hantaran itu, rantang itu kan, rantang itu ringan, kalau berat namanya rintangan ya. Biasanya di bawah rantang itu ada apa lagi selain kupat? Ada sayur namanya apa tuh? Sayur apa, Bu? Opor, Masya Allah. Ada nggak, Bu? Ada ya kayaknya tuh. Ya. Apa bahan dasar opor, Pak? Bu, rendang, ini katanya nyambung amat. Bahan dasar opor bukan. Tadi pagi kita bisa beli di tukang nasi uduk, ada opor tahu, opor tempe, bahkan jengkol juga ada. Tapi bahan dasar opor adalah santan. Sowan pangapunten. Loh, kira-kira nyata? Enggak, emang pesiloka. Memiliki ibrah, memiliki pelajaran. Dia orang tua dulu tuh begitu, atau para kesepuhan kita terdahulu begitu. Oke lah, ini hal yang baru, bid'ah, tapi selama itu bid'ah hasanah, katakanlah ini budaya lah, tradisi, seperti halnya kita halal bihalal, tapi di dalamnya ada silaturahmi atau silaturahim. Nah, itu santen suwun pangapunten, karena tidak cukup kita hanya ngaku salah, tapi kita juga harus mohon dimaafkan. Bahkan dalam satu keterangan lain, Bapak Ibu sekalian, kupat itu adalah akronim dari laku sing papat. Laku sing papat artinya perilaku yang 4. Apa? Lebar. 2, lebur. 3, luber. 4, labur. Apa yang pertama? Lebar. Tapi lebarnya bukan dalam bahasa Sunda. Lebar, selesai Ramadannya, 1 bulan telah selesai, kita kerjakan siam dan qiyam Ramadan, tapi jangan sampai kita berhenti melakukan amal ketaatan. Lihat Bapak Ibu sekalian, kemarin kita puasa di Ramadan, SK-nya surah Al-Baqarah ayat 183, di ujungnya ada outputnya, ada misinya yang jelas, la'allakum tattaqun. Format la'allakum tattaqun, 1, la'alla adalah kalimat taroji, roja, harapan. Kalau kita kerjakan itu puasa dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya sesuai syariat, maka harapan itu akan terwujud. 2, tattaqun itu adalah fi'il, artinya kata kerja, maka yang diharapkan adalah aktivitasnya yang aktif dan produktif, bukan sekedar orangnya. Kemudian tattaqun adalah fi'lul mudhari'. Dalam tata bahasa Arab, fi'lul mudhari' dalam bahasa Inggris mirip-mirip dengan present continuous, now and future. Bukan sekarang doang takwa, tapi berkelanjutan. Bukan kemarin saja kita aktif ke masjid, tadi kata Pak Ketua DKM. Bukan di Ramadan saja kemarin kita tilawah Al-Quran. Bukan kemarin saja di Ramadan kita i'tikaf. Bukan kemarin saja kita bersedekah dan amal saleh di Ramadan, tapi harus berkelanjutan, karena isyaratnya muncul dari la'allakum tattaqun, yang fiilnya adalah zaman hal dan mustakbal, sedang dan akan berkelanjutan. Bahkan hari ini kita masih di bulan Syawal, secara bahasa Syawal artinya meningkat, maka amal ketakwaan itu kudu meningkat. Jangan sampai Pak Ketua DKM ya, jangan sampai Pak Ketua DKM membuat pengumuman berita kehilangan. Siapa? Orang-orang yang selama Ramadan kemarin memakmurkan masjid, orang-orang yang sebulan kemarin qiyam Ramadan di masjid, i'tikaf di masjid, dicari. Ingat, jangan sedih dan menangis manakala sendal kita hilang dari masjid.
Justru mestinya kita menangis dan sedih ketika kita tidak bisa hadir lagi ke masjid. Jangan sampai kemudian kita hadir ke masjid akhirnya hanya ketika akan disolati sebagai jenazah. Ayo, maka dari itu kata Allah saja, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang iman kepada Allah. Maka dari itu, yuk sama-sama. Di sini ada bapak-bapaknya sholat berjamaah, ibu-ibunya selain berjamaah juga ada majelis ta'lim at-tawabnya. Semoga ayo, termasuk kita punya anak-anak, Pak, gerakan anak-anak muda kita. Saya nggak melihat anak muda di sini ya. Mudah-mudahan anak-anak muda bisa kita dorong, kita motivasi untuk hadir di sini. Saya saja Bapak Ibu sekalian, pengajian saya live streamingkan. Saya lalu berikan masukan kepada masjid-masjid, harusnya masjid bikin juga walaupun sederhana, entah live streaming, entah itu merekam, supaya apa? Syiarnya lebih luas. Mungkin kita hanya di kompleks seperti ini, tapi syiarnya bisa ke mancanegara. Wasilah fasilitas ICT, wasilah daripada internet, YouTube, sosmed dan sebagainya. Siapa? Biarkan anak-anak muda, biar ilmunya manfaat dan barokah. Saya nggak jadi masalah kalau di masjid itu kemudian anak-anak kecil banyak, nggak apa-apa, daripada di rumah terus main HP, main game, main PS, udah nggak? Maka dari itu ayo dorong bersama-sama Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang remaja maupun yang anak-anak untuk ke masjid. Cuma mungkin sebelum ke masjid diedukasi dulu. Nah, nanti jangan berisik ya. Nah, nanti jangan ribut ya. Nah, jangan bikin kegaduhan. Bahkan Pak Ketua DKM ada teknik sebenarnya. Kalau anak-anak kecil, sopnya itu kan dalam fikih, etikanya di belakang sebelum ibu-ibu atau jamaah perempuan. Dan hemat saya sih Pak, kalau anak-anak kecil jangan semuanya di satu bariskan, itu anak kecil semua, ntar ribut semua. Oh iya kan? Bagusnya bagaimana? Satu anak kecil diselipi 2 orang dewasa, satu anak kecil 2 orang dewasa, atau intinya tidak semuanya anak kecil tapi disisipi, diselipi kita. Teknisnya idealnya demikian. Nah, selebihnya yang paling penting anak-anak kita edukasi. Biar apa? Biar mau ke masjid. Bapak Ibu sekalian, sukses bukan kita saja yang ke masjid, tapi bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi muslim muslimah selanjutnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita hidup tidak hanya sekarang saja, tapi ada kelanjutan. Maka siapkan anak-anak kita untuk memakmurkan masjid ini. Ingat, bukan sekadar pembangunan secara fisik, tapi juga secara non fisik. Kita siapkan anak-anak kita untuk sholat berjamaah, gemar mengaji di masjid maupun majelis taklim. Lebar selesai, tapi jangan selesai aktivitas kebaikannya. Yang kedua, luber, berlimpah pahalanya. Banyak kebaikan kemarin kita lakukan, insya Allah berlimpah kebaikannya. Lalu yang ketiga, lebur. Seperti dalil tadi, man soma ramadhana imanan wah tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapus, maka kita lebur dosanya. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, labur. Bapak Ibu yang kelahiran 60, 70, kemudian masa remajanya 70, 80, orang tua kita, kakek kita mengecat rumah warna putih, itu bukan dengan cat yang bermerek, tapi dengan kapur yang warna putih. Istilah lainnya adalah labur. Maka harapannya moga-moga kita beres Ramadan kembali suci bersih kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan Anda sekalian. Ja'alanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin, termasuk daripada orang-orang yang kembali. Kalau aidin benar, orang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada kesucian. Karena waktu kita lahir dalam keadaan suci dan bersih. Bahkan Ramadan adalah bulan ke-9, ibaratnya bayi yang baru lahir dari perut ibunya di bulan ke-9. Semoga kita kembali suci, bersih kembali tanpa dosa. Wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang sukses bil jannah dengan surga. Kenapa katanya faizin? Karena
tujuan puasa la'allakum tattaqun, dan di ayat 32 atau 31 surah An-Naba ada innalil muttaqina mafaza. Jadi itu maknanya, bukan berarti minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir batin. Jadi diubah, mohon maaf lahir batin itu bukan minal aidin. Kadang-kadang kita ketemu minal aidin ya Pak, disangkai minal aidin itu mohon maaf lahir batin, bukan. Minal aidin wal faizin itu doa, semoga kita termasuk kepada orang-orang yang kembali kepada apa? Kesucian, wal faizin, dan sukses menggapai surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu sekalian diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amal ibadah, amal saleh pasca Ramadan ini. Dan pesan saya 3M: 1. Muhasabah bagaimana kemarin ibadah kita. 2. Mujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. 3. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah ketika ibadah. Semoga istiqomah dan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan milik rezeki halalan thayyiban mubarakah. Anak-anak kita salih salihah, berbakti kepada orang tua dan tentunya taat kepada Allah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wasirril asrar wa tariyatil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amil dhalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutri wa dzakar. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah. Ngaji nggak usah lama-lama, yang penting singkat, padat, melekat, pulang. Jangan lupa bawa ilmu manfaat, berkat wae. Insyaallah semoga bisa bersilaturahim. Secara fisik mungkin kita terbatas, bisa search di Google atau di YouTube Gustaqi, GUS spasi TAQI. Mudah-mudahan manfaat dan barokahnya. Hadan Allah wa iyyakum majma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.